Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang final proyek kami, yaitu analisa dan desain sistem informasi coffee shop. Anggota kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Rizky Nugroho, lalu ada teman saya, Angga Nanta, lalu ada M. Arkan Raihan. Oke, yang pertama, bisa langsung dijelaskan oleh Mas Arkan. Baik, kita mulai dari latar belakang. Um, Kebutuhan akan tempat untuk bersantai dan berkumpul di kota besar sangatlah tinggi, sehingga banyak pengusaha yang mengambil peluang untuk melakukan bisnis. Coffee shop salah satu bentuk bisnis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk membangun kafe dengan kualitas yang bagus, membutuhkan pekerja terampil dan terlatih. Selain itu, menggunakan teknologi juga merupakan faktor penting yang mendukung pengembangan kafe. Namun, dari beberapa toko kopi ternama, harga yang dipatok sangatlah tinggi dan penggunaan teknologi yang mengakibatkan tidak stabilnya kunjungan pelanggan dan efisiensi waktu. Maka dari itu, dengan adanya sistem informasi coffee shop ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kopi pelanggan sehari-harinya tanpa perlu tenaga ekstra. Ya, ini anggota tim proyek kami, dimulai dari teman saya tadi, Rizky Nugroho, sebagai project manager. Dia berperan sebagai memimpin dan mengatur tim dalam pembuatan sistem informasi. Lalu ada Angga Ananta, dia sebagai sistem analis yang bertanggung jawab atas menganalisa sistem informasi. Lalu ada saya sendiri sebagai desainer, bertugas untuk membuat desain pada sistem informasi. Lalu ada orang lain sebagai programmer, berperan sebagai membangun sistem informasi. Dan ada juga sebagai tester menguji coba sistem informasi yang telah dibangun. Lalu ini ada jadwal proyek kami, sudah ditata mulai dari analisis, desain, development, testing. Nah, ini analisis kelayakan kami. Dari analisis kelayakan ekonomi, coffee shop ini membawa dampak yang cukup baik dalam segi harga dan resources. Lalu analisis kelayakan teknologi, mulai dari hardware, spesifikasinya, prosesor Intel Core i3, memori 2 GB RAM, ya spek rata-rata lah untuk aplikasi dan komputer zaman sekarang. Lalu, analisis kelayakan hukum. Dari perancangan aplikasi untuk pengembangan sistem informasi coffee shop menggunakan aplikasi berlisensi GNU atau GPL yang bersifat open source. Berikut adalah rincian kelayakan hukuman. Dari open source, ada Android, Android Studio, Figma, SQLite, Python, dan Kotlin. Yang berlisensi ada Windows. Selanjutnya, analisis kelayakan operasional. Kelayakan operasional satunya membahas tentang apakah sistem dapat memenuhi tujuan perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, jawabannya adalah sistem yang saat ini dijalankan sudah berjalan dengan sangat baik, sudah mencapai target atau goal yang dituju oleh perusahaan. Akan tetapi dalam perkembangannya pasti nanti akan ada upgrade. Sistem dapat diorganisasikan untuk menghasilkan informasi pada saat yang tepat untuk setiap orang yang membutuhkan atau user yang membutuhkan. Lalu ada analisis kelayakan jadwal. Untuk pengembangan sistem ini menargetkan kurang dari 3 bulan untuk menyelesaikan proyek dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu untuk sistem, termasuk diskusi dengan stakeholders. Yang kedua, melakukan desain terhadap software dan interface aplikasi. Yang ketiga, tim melakukan development terhadap database, front-end, back-end, dan memastikan sistem dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, tim melakukan testing dan perbaikan bug dalam sistem jika diperlukan. Dengan sprint sejumlah 4 sprint yang terdiri dari analisis kebutuhan sistem, desain interface dan database, pemrograman database, dan pemrograman sistem, serta yang terakhir, pengujian dengan jumlah, yaitu 62 hari jadwal proyek ini diharapkan cukup dalam pengerjaannya hingga tahap akhir. Lalu, masalah dan workflow. Kita gunakan dulu itu stepnya. Yang pertama, pelanggan datang ke coffee shop, lalu menulis menu, lalu memberikan pesanan kepada kafe, lalu menunggu pesanan, dan akhirnya menerima pesanan. Itu kurang efektif sehingga kita ubah lagi ke depannya di pieces. Next. Ini kelemahan sistem dari performance. Masalahnya pemesanan secara manual. Ada information atau informasi. Masalahnya menu kopi yang disajikan memiliki deskripsi yang sangat terbatas sehingga pelanggan baru bingung dengan memilih jenis kopi yang ingin. Lalu dari segi ekonomi, masalahnya memerlukan biaya ekstra untuk pembuatan menu dan daftar pesanan. Control and security. Masalahnya dapat terjadi pencurian data untuk pelanggan member. Lalu yang terakhir, service. Masalahnya sistem daftar pesanan dapat menghasilkan kita jelasan atau informasi yang tidak akurat ketika terjadi salah tulis. Lalu selanjutnya analisis kebutuhan sistem untuk fungsional. Sistem dapat melakukan input pesanan, mengkalkulasi hasil pesanan, menghitung jumlah pesanan, menyimpan user yang terdaftar, menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mendapat informasi tentang menu pesanan yang sedang populer. Admin user dapat melihat hasil pesanan pengguna yang ada di sistem. Konsumer dapat melihat waktu yang dibutuhkan hingga pesanan sudah tiap. Kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi adalah memiliki tampilan yang menarik, sistem operasi Android, minimal RAM 2 GB, dan besar program sistem maksimal 100 MB. Lalu diagram konteks DFD akan dijelaskan oleh Rizky Nugroho. Ya, terima kasih Mas Arkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemudian proses. Yang pertama itu ada diagram konteks. Dalam diagram konteks kita membutuhkan beberapa entitas, yaitu owner, delivery driver, kasir, waiters, pelanggan, barista, dishwasher, bank, e-money, dan manager. Lalu di sini yang pertama itu proses yang pertama dia dari kasir, waiters, dan pelanggan, barista itu terkait dengan pelayanan, lalu dan juga delivery driver termasuk juga pelayanan, lalu dishwasher ini juga termasuk karyawan tapi tercakup dalam luar dari 5 entitas tadi. Lalu di sini ada bank dan e-money yang terhubung dengan keuangan, lalu owner dan manager
terkait dengan kegiatan dalam kafe. Lalu di DFD level 0, di sini seperti yang saya katakan tadi, di sini ada beberapa hubungan, yaitu ada layanan pelanggan, manajemen pengerjaan, lalu keuangan. Oke, lalu selanjutnya DFD level 1, di sini mendeskripsikan tentang alur data dari DFD level 0 tadi. Jadi di sini yang pertama itu ada kasir, waiters, pelanggan, di sini ada terima pesanan, lalu di 1.2 ada perintah pengerjaan, namun sebelumnya ada data pesanan terlebih dahulu yang mengalir. Lalu di 2.2 dan 2.1 di situ ada proses dalam pengerjaan. Lalu di 1.3 ada jadwalkan pengantaran bila pesanannya dibuat melalui online atau melalui aplikasi. Lalu di sini ada 1.4 membuat tagihan, lalu data tagihan, terima tagihan, lalu di sini ada status pembayaran dan data pembayaran. Di sini merupakan breakdown dari keuangan. Lalu di 2.2 breakdown dari pengerjaan, dan di 1.1 sampai 1.4 adalah breakdown dari pelayanan. Lalu DFD level 2 yaitu adalah breakdown lagi dari, bukan breakdown tapi lebih detailnya lagi dari DFD level 1, yaitu di sini di terima pesanan itu bisa melalui aplikasi atau manual. Lalu di 1.2 yaitu manual, 2.1 manual, 2 manual, 1.3 manual, 1.4 aplikasi dan Word. Lalu di sini 3.1 aplikasi dan Word, 3.2 menggunakan API bank dan e-money. Lalu 3.3 yaitu transfer dan manual. Lalu di DRD di sini ada beberapa. Di sini pertama di pesanan dulu, pesanan itu terhubung dengan pelanggan, waiter, kasir, delivery driver, dan barista. Lalu waiter, kasir, delivery driver, dan barista, dan juga dishwasher itu terhubungnya ke karyawan. Lalu di sini pembayaran terhubungnya dengan bank dan money. Lalu di sini kita ambil beberapa contoh, misalnya ID pelanggan itu kita menggunakan varchar, lalu nama pelanggan itu menggunakan varchar juga, email pelanggan juga varchar, nomor HP, integer. Lalu seperti kayak status, di sini ada status waiter itu dia juga menggunakan varchar, misalnya aktif atau tidak. Ada waktu pesanan yaitu ada date time, kehadiran atau absen itu juga pakai integer, total harga pakai integer. Ya, selanjutnya untuk UI akan dijelaskan oleh Mas Angga. Ya, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI dari sistem aplikasi kita. Yang pertama ada UI dari tampilan home kita. Ya, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI dari sistem kita. Yang pertama ada tampilan login. Di sini user menginputkan username serta password yang telah terdaftar di aplikasi sebelumnya. Jika belum, maka user dapat melakukan sign up. Selanjutnya di page sign up, di sini user menginputkan data diri yang diperlukan untuk membuat sebuah akun. Lalu selanjutnya ada homepage atau main menu. Di sini user dapat memilih menu dari menu minuman dari coffee shop, dan terdapat navigation bar yang menuju map, home, order, serta profile. Selanjutnya ada tampilan dari profile sendiri. Di sini user dapat mengganti foto, nomor HP, serta email. Lalu user dapat mengakses atau mengubah alamat pengiriman serta pembayaran. Nah, di sini tampilan order preference atau menu yang dipakai user untuk mengcustomize pesanan user, seperti menambah atau mengurangi jumlah pesanan, memilih ukuran pesanan, serta dapat memilih gula atau mau pesanan dingin atau panas. Selanjutnya setelah itu user dilanjutkan ke menu detail order. Di sini user ditampilkan sebuah informasi tentang detail pembayaran yang harus dibayarkan, dan ada opsi pembayaran dapat dilakukan dengan cash maupun transfer bank ataupun dengan e-money. Lalu user dapat mengganti atau memasukkan alamat pengiriman. Setelah itu ada tampilan my order. Nah, di sini terdapat history maupun pesanan yang sedang dilakukan oleh user. Selanjutnya ada delivery map. Tampilan delivery map ini menunjukkan driver yang tengah mengantar pesanan dari user. Next. Ini adalah UI flow dari aplikasi kita. Pertama, user masuk ke tampilan login, lalu mengisikan username dan password. Jika tidak memiliki akun, maka user dapat melakukan sign up. Setelah sign up, akan kembali lagi ke tampilan login. Setelah memasukkan username dan password, user dilanjutkan ke tampilan home. Di tampilan home sendiri, user dapat langsung memilih menu pesanan yang akan dipilih, ataupun user dapat menuju profile, map, serta my order melalui navigation bar. Setelah user memilih menu, user akan masuk ke tampilan order preference. Di sini user memasukkan preferensi pesanan mereka. Setelah memasukkan preferensi pesanan,
user akan dilanjutkan ke order detail melalui proceed order. Di order detail, user dapat mengganti metode pembayaran dan mengganti alamat pengiriman. Setelah mencet button order, maka order otomatis telah terselesaikan dan akan masuk di my order. Lalu di my order, user dapat kembali lagi ke menu home dengan menggunakan navigation bar. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.